Halo semua, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Amin. Oke, pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai eh, isi dari proposal penelitian yang telah saya lakukan secara bertahap. Oke, video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester genap. Dan pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai proses-proses yang akan saya lakukan dalam penyusunan proposal penelitian ini. Nah, eh, tema atau judul yang saya ambil dalam penelitian ini yaitu perilaku self-harm ditinjau dari pola attachment keluarga pada 3 mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Katolik Atmajaya. Baik, sebelumnya, mungkin saya akan menjelaskan latar belakang, penelitian ini. Nah, penelitian ini berawal dari, eee, maraknya perilaku self-harm yang terjadi, pada rentan usia remaja hingga dewasa awal, di mana pada masa-masa tersebut yaitu, anak-anak mulai memasuki, eee sekolah dan dunia perkuliahan, dan pasti, banyak tuntutan yang mereka alami gitu. Nah, perilaku self-harm ini, semakin meningkat dari tahun ke tahun. Nah, hal tersebut yang membuat saya tertarik gitu untuk meneliti tentang self-harm ini sendiri, meskipun sudah banyak penelitian yang meneliti tentang self-harm ini sendiri. Nah, jadi yang akan saya teliti yaitu perilaku self-harm yang marak terjadi pada lingkungan pendidikan, serta apa kaitannya dengan pola attachment dalam keluarga. Seperti yang kita tahu bahwa keluarga itu merupakan lingkungan terkecil, lingkungan terdekat bagi setiap individu. Nah, setiap keluarga memiliki pola attachment yang berbeda, dan masing-masing keluarga itu uh, memiliki pola asuh yang berbeda juga. Nah, pada kali ini yang akan saya teliti yaitu uh, apakah self-harm yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan uh, atau berkaitan dengan pola attachment yang diberikan keluarganya sedari masa mereka kecil gitu. Maaf. Baik, kemudian tujuan penelitian ini. Nah, tujuan penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui hubungan antara pola attachment keluarga dengan perilaku melukai diri sendiri atau self-harm. Nah, dalam penelitian ini bertujuan gitu untuk supaya kita tahu tuh bagaimana hubungan antara pola attachment keluarga dengan perilaku melukai diri sendiri atau self-harm tersebut. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui apa sih penyebab mahasiswa melakukan perilaku self-harm tersebut gitu. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui hubungan pola asuh orang tua dengan perilaku self-harm. Seperti yang kita tahu atau informasi bahwa pola attachment itu berkaitan langsung dengan uh, pola keluarga gitu. Sehingga pola asuh dan pola attachment itu sebenarnya itu saling berkaitan satu dengan yang lain gitu. Nah, kemudian tujuan yang keempat yaitu untuk mengetahui apa yang mendorong mahasiswa dalam melakukan perilaku self-harm. Karena pasti dong perilaku self-harm atau perilaku melukai diri itu dilakukan secara uh, apa ya, kayak secara tidak terduga gitu, kayak misalnya ketika gak kenapa-napa tiba-tiba mereka melakukan self harm. Nah, dengan penelitian ini itu kita akan menjadi tahu tuh kayak sebenarnya tuh apa sih yang mendorong
mahasiswa tersebut melakukan perilaku self harm dan mungkin setelah kita mengetahui nih penyebabnya dan mengetahui apa faktor-faktor yang mendorong mereka melakukan perilaku melukai diri tersebut, hal tersebut dapat membantu mahasiswa tersebut untuk mungkin meregulasi emosi lagi dan membentuk mungkin habit atau perilaku yang lebih baik gitu, dan supaya mereka itu menemukan coping emosi yang lebih positif gitu. Nah, kemudian manfaat dari penelitian ini. Nah, manfaat dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana hubungan pola attachment antara orang tua dan anak, dan untuk mengetahui apakah hal tersebut itu berkaitan dengan perilaku self harm atau kondisi mahasiswa sekarang ini gitu. Jadi manfaat dari penelitian ini yaitu mengetahui nih hubungan dari pola attachment keluarga dari masing-masing keluarga tersebut dengan perilaku self harm dan kondisi mungkin mental atau kepribadian anak saat ini. Karena pola attachment itu berkaitan dengan pola attachment yang diberikan orang tua ketika kecil, yang anak rasakan dari kecil, itu akan dibawa dan akan membentuk kepribadian seseorang di fase kehidupan kedepannya gitu. Kemudian landasan teori. Nah, landasan teori dalam proposal penelitian ini yaitu self harm dan pola attachment. Nah, self harm karena judul kita yaitu perilaku self harm ditinjau dari pola attachment keluarga pada 3 mahasiswa bimbingan konseling Unikat Majaya, maka self harm ini merupakan hal yang mungkin perlu dikuliti lebih dalam lagi, karena seperti yang kita tahu self harm itu banyak sekali jenis self harm, banyak sekali cara atau metode dalam melukai diri sendiri gitu. Kemudian teori attachment, karena kita ingin melihat nih bagaimana pola kelekatan dari mahasiswa, bagaimana pola kedekatan antara mahasiswa dengan orang tua atau pengasuh atau keluarga ketika kecil, dan bagaimana kaitannya gitu dengan perilaku self harm yang mahasiswa tersebut lakukan di masa remaja dan di dewasa awal ini. Kemudian objek penelitian. Objek penelitian yang akan saya gunakan dalam penelitian kali ini yaitu 3 mahasiswa bimbingan konseling Universitas Kristen Katolik Atmajaya, dan untuk angkatannya sendiri saya akan mengambil angkatan 2021. Nah, metode penelitian yang akan saya gunakan yaitu kualitatif, di mana saya akan melakukan wawancara dengan ketiga mahasiswa Unikat Majaya, dan sebelum melakukan wawancara untuk menemukan responden yang pas, saya akan menyebarkan kuesioner, dan dengan hasil kuesioner tersebut akan membantu saya dalam menemukan mahasiswa yang melakukan perilaku self harm ini. Dan kemudian saya akan melakukan wawancara selama kurang lebih 3 kali untuk mengetahui dan untuk mendapatkan banyak informasi. Dan selain wawancara, saya juga akan melakukan observasi selama wawancara tersebut dan dalam perilaku keseharian mahasiswa tersebut selama di kampus. Kemudian variabel penelitian. Nah, variabel penelitian ini saya menggunakan 2 variabel, yaitu yang pertama variabel dependent. Ya, variabel dependentnya yaitu self harm, dan variabel independentnya yaitu pola attachment. Nah, kemudian alur penelitian.
Alur penelitian yang akan saya gunakan yaitu pertama pendahuluan, kemudian kajian tinjauan teoritis, kemudian metode penelitian. Dalam pendahuluan ini berisikan mengenai tujuan, latar belakang, alasan mengapa saya mengambil penelitian ini gitu. Dan kemudian tinjauan teoritis ini berisikan mengenai informasi atau wawasan atau apa sih yang disebut dengan self harm, apa sih yang disebut dengan pola attachment, supaya kita itu ketika melakukan wawancara, ketika melakukan penelitian, itu kita tahu teorinya dahulu sebelum kita melakukan penelitian tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu metode penelitian. Seperti yang sudah saya jelaskan, penelitian ini bersifat kualitatif, jadi saya akan melakukan wawancara dan observasi. Baik, terima kasih teman-teman karena sudah mau mendengarkan paparan dari isi dari proposal penelitian yang akan saya lakukan. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.